والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillah, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi sahib hadal kitab man syaraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi asrari fid dharain amin amin. Wa yakhtara, dan hendaknya seorang pencari ilmu itu lebih memilih al-atiqa, ilmu-ilmu yang terdahulu, dunal muhadatsat, mengakhirkan ilmu-ilmu yang kekinian. Jadi kalau sampean mau belajar fikih, antara tulisan fikihnya orang sekarang dengan Fathul Qoribnya orang dulu, pilihlah yang Fathul Qorib. Paham ya? Jadi kalau sekarang sampean mau belajar tauhid, belajar tauhid. Hari ini banyak muncul buku kitab tauhid, buku tauhid, panduan tauhid, pilar tauhid. Pokoknya begitu. Menantu tauhid. Pokoknya judulnya kan sekarang kalau orang bikin judul kan aneh-aneh toh. Maka pilihlah kitab-kitab yang menjadi rujukan sejak dahulu. Pilihlah kitab-kitab yang menjadi rujukan orang-orang sejak terdahulu. Tidak apa-apa mas, maju sini. Dekat jodoh mas, maju. Udah maju, tidak apa-apa. Sini, ayo, tidak apa-apa. Itu. No. Lanjut. Misalkan ada kitab namanya Jawahirut Tauhid. Kalau sampean mau belajar hadis, hari ini sudah bermunculan pilihan hadis pendek, pilihan hadis super pendek, pilihan hadis pendek banget dan sebagainya. Kumpulan hadis 40 hadis macam-macam. Kalau suruh milih, pilihlah sama-sama belajar hadis kitab Bukhari. Tapi kalau itu terlalu besar bagaimana? Ya sudah, di sana ada Tajridus Shahih, yakni ringkasan dari kitab Bukhari. Kalau sampean mau belajar terkait ilmu misalkan nahwu, hari ini ada metode 30 hari menguasai nahwu, sehari menguasai nahwu, sekali lirik menguasai nahwu. Maka kalau suruh milih, kitablah nahwu yang sederhana, namanya Jurumiyah. Lebih tinggi namanya apa? Imriti. Lebih tinggi namanya siapa? Nah, ini Alfiyah atau kenal jeneng cewek. Nah, demikian seterusnya. Ini ajaran dari kitab Ta'limul Muta'allim. Tidak mungkin tidak memiliki sir, tidak mungkin tidak memiliki rahasia besar di balik ajaran seperti ini. Kenapa? Karena orang makin dulu itu makin tidak banyak iklan dalam niat, makin nggak kepengin macam-macam. Kalau orang sekarang buku belum jadi malahan, buku belum jadi sudah mikir royalti. Iki aku bukuku nek laris ngene iki, sugih aku. Tapi orang dulu masya Allah, kita lihat perjuangan orang nulis kitab Bukhari.
luar kota hanya untuk satu hadis. Luar negeri biaya sendiri dengan perjalanan yang masih sangat-sangat sulit di tengah-tengah padang pasir, belum pakai pesawat kala itu hanya untuk mendengarkan 1 atau 2 hadis. Itu pun harus nunggu dari satu guru ke guru yang lain. Habis ditulis, kemudian sampai rumah beliau Imam Bukhari, ya. Nama aslinya siapa? Abu Ismail, ya. Sampai rumah beliau, kemudian dipilih mana-mana yang sanadnya tepat, mana-mana yang tidak mutasil, mana-mana yang mutasil. Tidak hanya itu, setelah seperti itu, setiap satu hadisnya beliau memerlukan sholat, beliau memerlukan tentu wudhu terlebih dahulu, bahkan mandi terlebih dahulu. Jadi ini orang usah ngomong sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Harusnya yang paling bid'ah itu Imam Bukhari harusnya. Karena beliau tidak ada ajaran sebelum nulis kitab sholat dulu, sebelum nulis kitab mandi dulu. Enggak, itu saking haibahnya ilmu, saking menghormatinya ilmu, saking cintanya kepada ilmu, sehingga persis seperti sampean kalau mau ketemu sama kekasih, kira-kira dalam kondisi bangun tidur berani? Enggak berani. Itu rasa cinta, enggak usah dihukumi bid'ah atau macam-macam. Kadang-kadang sing seneng bid'ah ke yo nganggone Bukhari. Pakainya kita Bukhari kan jadi minal lucuin. Oleh karena itu kembali lagi ke tema. Wa yakhtarul atiq dunal muhaddasat. Hendaknya para pencari ilmu itu kalau sama-sama cari satu bidang ilmu, carilah kitab-kitab yang lebih lawas. Jangan bisa bayangkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, satu hadisnya padahal itu ribuan loh. Satu hadisnya memerlukan sholat dulu, mandi, wudhu, sholat, taubat, baru nulis satu hadis. Kalau orang sekarang wis karo nulis iki nunggu gitu kumah iki. Kalau tidak begitu, ini nanti lumayan aku nek nulis buku, habis itu buku saya bikin story, bareng no casing do komen, mesti ku mantanku melu komen. Tak komen bales, nyesel pura. Aneh-aneh wong iki. Ya Allah. Itu pun kadang menang judul kalau orang sekarang, ya kan? Kalau orang dulu simpel-simpel ngasih nama kitab tuh simpel-simpel. Coba jangan lihat judul-judul buku zaman sekarang. Tentu ini bukan jelek mas, bahwa buku sekarang itu bukan jelek. Hanya ketika kita disuruh milih, buku sekarang itu baik mas, kumpulan hadis sekarang juga baik, fikih sekarang juga baik, ya fikih sekarang baik. Terus kemudian kitab-kitab tafsir sekarang juga baik, kitab-kitab yang lain baik semua. Tapi kalau suruh milih antara yang kitab-kitab terdahulu dengan yang sekarang, tentu kita milih dari yang baik, milihlah yang lebih baik. Nah, dari sisi apa? Udah banyak dari sisi. Satu sisi penulisnya cenderung ikhlas orang zaman dahulu. Itu yang nulis Jurumiyah ada 2 versi cerita. Versi yang pertama beliau mengatakan, ya Allah, kalau memang yang saya tulis ini akan bermanfaat, saya buang pun tentu akan kembali. Buang di laut. Qadarullah ketemu orang dicetak sampai sekarang, mana ada pesantren enggak pakai kitab Jurumiyah? Enggak ada. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Padahal di sana enggak usah kasih promo-promo 24 jam bisa menguasai. Enggak ada promo. 1 jam langsung bisa. Semenit praktek. Enggak ada pakai itu. Itu kitab Jurumiyah. Masya Allah. Itulah kenapa hari ini saya kalau ngaji kemana saja udahlah baca kitab, baca kitab. Kalau toh keterangan saya mungkin tidak bermanfaat, doa saya juga tidak makbul, demikian pula panjenengan mungkin masih belajar bareng-bareng berdoa, bareng-bareng belajar. Tapi mu'alif ini telah ada sekian mujahadah, telah ada sekian riyadhah, telah ada sekian kedekatan dengan Allah untuk memperjuangkan satu redaksi tulisan yang sehingga itu menjadi bermakna, bukan hanya makna secara zahir, tapi rohaninya juga kena. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dibuang itu kitab Jurumiyah dan kembali. Itu pun setelah beliau meninggal.
Dalam versi yang lain tidak sengaja. Memang setelah beliau nulis kemudian hilang. Akhirnya beliau berkata, ya sudah, tidak usah dipikir-pikir, tidak usah dipikir batek, tidak usah diambil pusing. Kalau memang Allah kasih manfaat tentu kembali, kalau tidak ya sudah. Kalau orang sekarang, Masya Allah, ada orang sekarang kalau nulis memang sengaja untuk nyerang bagian yang lain. Ada orang sekarang kalau nulis memang sengaja untuk mencari pamor dan sebagainya. Ya. Lakers itu nama kue. Dan makin. Tapi tidak buruk Mas. Jenengan kalau mampu nulis, dititipi ilmu oleh Allah, silahkan nulis sesuai bidang masing-masing. Tapi kalau suruh milih mana yang dulu dipelajari adalah yakhtarul atiq dunal muhaddasat. Milihlah kitab-kitab yang terdahulu dibanding kitab-kitabnya orang sekarang. Maka kalau toh ngaji pun sama. Ngaji di mana? Sana. Kitabnya apa? Kayaknya kitab bikinan sendiri deh. Lah bikin di mana? Ya nek ndak di bengkel ya ndak apa-apa. Sebenarnya itu tidak buruk. Itu baik. Tapi kan kita lagi milih mana-mana yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Nah, kemarin pada saat Muhammad ke pondok itu saya ditanya, "Gimana Ustaz? Ngaji apa ini?" "Monggo, Bib." "Jangan monggo, jenengan saja yang menentukan." "Ya kalau saya sih ngaji kitab saja." "Ah, cocok. Jelas referensi ini, jelas urutannya, jelas sopo sing ndongake." Para wali itu yang mendoakan kalau kitab-kitab. Apalagi kitab-kitabnya para habaib, Masya Allah itu. Imam Al-Haddad seperti apa? Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi dalam mengucurkan rahmat Allah, menarik hidayah Allah itu lebih powerful kalau pakai ngaji-ngaji kitab. Apalagi kitab Ta'limul Muta'alim seperti ini. Kitab Ta'limul Muta'alim mana ada pondok-pondok tidak belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, yang sehingga jenengan kalau melihat ada pihak di pesantren bisa sedemikian rupa ajaran kitab Ta'limul Muta'alim, memegang kitab, tempel di sini, terus kemudian terhadap guru, memilih waktu kapan mulai ngaji. Masya Allah, luar biasa. Setiap ngaji harus didampingi dengan ketakwaan. Setiap ngaji harus didampingi dengan bacaan-bacaan tertentu. Bismillah, kondisinya punya wudhu. Ajaran Ta'limul Muta'alim. Jadi kalau ditanya dari sekian yang hadir di sini, ini insya Allah sih wajah-wajah orang soleh-solehah. Punya wudhu semua. Kecuali sing ora sih. Yang enggak sih kayaknya cuman paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insyaallah. Miliki wudhu. Al-ilmu nurun, gitu kata kitab Ta'lim Ta'lim. Ilmu itu apa? Nurun, nyontek. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wat-taharatu nurun, dan suci kita dari hadas, ya, suci kita dari hadas itu pun cahaya. Maka cahaya ketemu cahaya akan semakin terang, ya, semakin terang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qalu, para ulama berkata, alaikum bil atiqi. Nah, pilihlah oleh kalian, ini diulang lagi karena ada satu bahasa yang paling gampang, diberikan titik tekan. Alaikum bil atiq. Sekali lagi, pilihlah oleh kalian ilmu-ilmu, kitab-kitab yang lebih dahulu atau terdahulu, ya. Wa iyyakum wal muhaddatsat, dan agak berhati-hati dengan referensi-referensi orang-orang sekarang. Nah, orang sekarang kalau nulis misalkan hadis riwayat siapa kan tinggal melihat di internet, HR-nya siapa, oh bisa HR apa, kadang-kadang seorang pas. Nah, kalau orang dahulu Masya Allah telitinya luar biasa. Ini luar biasa. Wa iyyaka an tastaghila bihadzal jadal. Kemudian hati-hatilah engkau wahai para penuntut ilmu, jangan terlalu suka dengan yang namanya al-jadal. Jadal itu debat. Debat yang berdasarkan bukan ilmu, tapi debat yang berdasarkan itu menang-menangan, benci-bencian, ngetokin di sing pinter dan sebagainya. No.
itu langsung nyedot keberkahan, habis keberkahan. Alladzi dhahara ba'dan qiradil akabir minal ulama, ya. Pokoknya tinggalkanlah oleh kalian itu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama, ya. Kenapa para ulama zaman dahulu itu kalau debat misalkan antara Imam Syafi'i dengan para imam yang lainnya, Imam Hanafi, indah sekali. Pendapatku benar menurutku tapi mungkin salah. Pendapatmu pun benar menurutmu tapi juga mungkin salah. Nek wong saiki piye? Kalau ndak begini sesat. Insyaallah. Itu orang-orang terdahulu. Lanjut dikit lagi. Fa innahu yub'idu talib 'anil fiqhi wa yudayyi'ul 'umr. Karena orang habis berdebat itu sebenarnya menghabiskan umur. Ya, orang zaman sekarang berdebat tidak harus selalu bertemu. Itu di kolom komentar apa dikira Rokib sama Atet tidak nyatet? Loh, beneran loh ya. Tapi kan sudah saya hapus Ustaz. Lah memang Rokib Atet iso mbok hapus. Gitu. Enggak saya hapus, itu langsung saya batalkan. Batalkan kan kita. Rokib Atet bisa? Nggak bisa. Maka jangan sedang debat di bagian kayak gitu-gitu. Kalau memang mau diskusi, silakan diskusilah yang baik. Namanya munadharah, namanya mudzakarah. Memang saling tukar pendapat berdasarkan referensi masing-masing. Mudzakarah memang saling mengingatkan berdasarkan kekuatan ilmu masing-masing. Tapi intinya untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Nah, kalau masalah debat tidak ada ujungnya Mas, yudayyi'ul umr, nanti tua nggo gawe debat. Wa yurithul wahsyah, dan akan meninggalkan rasa wahsyah itu, resah. Coba Mas, nek tidak percaya, sampean punya teman akrab, podo dene ngajine, bareng ngono terus ke masjid bareng. Habis itu sampean debat soal misalkan rukuk sing bener. Bareng ontok ora nek rukuk ora Rasulullah ki ora kok ngono, Rasulullah kok ngene. Lah apa sampean wis tahu bro? Wis tahu sithik. Wah, dadi mulai ngarang tekan ngendi-ngendi. Wah, saya tanya, di dalam hati ada resah enggak? Ada. Nanti sampai sholat itu gini, Allahu Akbar, tetap menang aku. Ya Allah, maka janganlah Mas. Jadi nanti kalau ketemu memang orangnya ngajaknya debatnya debat yang enggak berdasar, ya, tidak berdasarkan ilmu, sama kok bilang ya saya yang harus banyak belajar, itu harus selesai. Nah, terima kasih diingatkan. Tapi kamu harus ingat, ya ini bisa neraka loh. Ya, saya sudah mencium bau neraka. Ya, umpamanya begitu. Maksud saya kita ini tidak usah terlalu sing seperti itu, biasa. Ya paling sebentar dikit, terus habis itu istighfar, astagfirullah. Dimana ada sih orang yang tidak punya salah, mau nek wis sadar salah jangan diterus-terus kan gitu toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wal adawata, dan permusuhan. Saya itu yang ngerasakan banget. Janjane itu yang paling sedih itu nek sering debat dan sebagainya, entah itu debatnya debat langsung offline atau debat online. Ada lagi debat online yang terselubung, sindir-sindiran. Dadi nggo gawe nyetatus. Ngono. Terus apa ngisore nganggo hadis. Apakah tidak pernah mendengar ini? Wis lama serasa melu-melu sing ngomong. Lho Ustaz kok gitu, kan ini lagi ngingetin jangan sing seperti itu, kita biasa saja. Kalau misalkan kita lagi memunculkan satu, mengingatkan teman untuk kajian misalkan begitu ya, sampean bilang misalkan begini, satu hadis misalkan, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah misalnya gitu ya. Terus kemudian di bawahnya kurang bihi itu, jangan ngarang atas nama Rasulullah. Kan terus langsung ya terima kasih sudah diingatkan. Padahal sampean tahu ada yang pakai redaksi bihi, ada yang tidak pakai redaksi itu, memang riwayatnya beda.
Mung nek wis kok ngono kuwi carane, iki nek sampean terus kemudian memang redaksinya berbeda. Memang kita ini berbeda, mungsuhan apa piye walah repot. Tuh angel. Angel. Maka biasa saja. Kita tinggal bilang matur suwun, sudah diingatkan, terima kasih gitu. Kalau memang dia memang welcome untuk ilmu, silahkan. Jenengan tinggal bilang memang ada beberapa redaksi bro, redaksi yang pertama begini, ada yang redaksi begitu, maka terakhir saya kasih biar aman ada bahasa au kama qol gitu misalkan. Au kama qol itu paham ya, seorang mengucapkan hadis dia agak ada perbedaan di situ atau ada keraguan di situ, dia bilang au kama qol, kurang lebih demikian boleh. Yes. Wal adawata ya, tadi udah. Wa huwa min asyratis sa'ah. Dan orang senang debat. Bahkan perkara ilmunya mahal, ilmunya alat ke akhirat memang, ilmunya ini pondasi surga memang. Tapi kemudian debat sehingga permusuhan itu adalah asyratis sa'ah. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi nek saking gedeke ya wis. Nek ora ono sing kok ngono randang kiamat malahan. Lumayan pencedak kiamat usah gitulah. Ya memang begitulah. Wa huwa min asyratis orang debat dengan debat yang saling menjatuhkan untuk menjadi mulia itu tidak harus menghinakan Mas. Untuk menjadi tinggi juga tidak harus merendahkan. Ilmu sampaikan saja, terus kemudian dia tidak terima atau ini itu dan sebagainya, kita tinggal matur suwun terima kasih, udah selesai kan. Nggak usah terus kemudian nampel lagi ini, nah tidak ada selesainya. Yes. Wartifa'il ilmi wal fikih, justru itulah nanti terambilnya ilmu itu dari yang seperti itu, bukan nambah ilmu tapi terambilnya ilmu. Maksudnya wong terus gampang lalinan dan sebagainya dari situ. Na'udzubillahi min dzalika warada fil hadis. Bagaimana hal ini dalam keterangan sebuah hadis. Ya Allah. Jelas ini satu alinea sudah saya bacakan. Jadi kalau ada kitab sama-sama kitab tauhid itu, pilihlah kitab yang apa? Lebih lama. Yang penulisnya adalah penulisnya yang orang lebih sepuh, lebih salaf lah ya, lebih salaf, lebih lama. Lebih lama. Ya, sehingga jenengan perlu tahu kalau misalkan baca kitab hadis seret, kita perlu tahu penulisnya itu lahir kapan dan sebagainya. Ini generasi keberapa, boleh. Nah, jadi ada sebuah fenomena Mas, saya tidak pernah akan nyebutkan ini biar jenengan tidak gampang kegeret saja ya. Tidak gampang kegeret. Ada namanya kutubus sittah ya. Sunan-sunan itu, kutubus sittah, Sunan Abi Dawud dan sebagainya. Kutubus sittah itu berarti apa? Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Baihaqi, terus kemudian Tirmidzi, ya, sitatun 6 ya. Ada lagi yang tambahan-tambahan yang lain lagi. Dah. Terus kemudian ada muncul orang sekarang yang kematiannya saja belum terlalu lama dari hari ini. Beliau mentahkik banyak hadis. Kalau lewat beliau seolah harus jadi sahih, kalau tidak lewat beliau seolah tidak sahih. Saya tidak harus menyebutkan. Saya sangat menghormati beliau ini mentahkik. Mentahkik itu kayaknya mengklirkan, mengetuk palu, bahwa kalau yang sudah diketuk palu sahih menurut beliau, walaupun ya di atasnya tidak sahih, menurut beliau sahih, itu jadi sahih. Nah, kayak tim survei sendiri gitu loh. Nah, gitu ya. Kalau sesahih apapun dari atasnya, bahkan di Bukhari dikatakan sahih atau di Tirmidzi disebutkan sahih, tapi kalau menurut beliau ini orang yang baru kemarin, seorang ulama yang baru, belum lama. Walau di dalam Bukhari sahih, walau di dalam Tirmidzi sahih, kalau menurut beliau tidak sahih, yuk jadi tidak. Nah, biasanya nek sah-sah saiki terus akhirnya orang iso bedake. Pokoknya anggar ana wong kuwi dadi sahih, nek ora ana wong kuwi dadi ora sahih. Padahal begini Mas, itu tuh nanti jatuhnya adalah versi-versinan. Jadi perlu disebut enggak orangnya? Enggak usah lah ya, sampean sudah paham ya? Sudah paham.
Sing nanti belum paham ya tanya. Siapa tahu. Nah, karena setiap kali saya ada kesan menyudutkan mesti tidak saya sebutkan. Kenapa? Ya menghormati kan, menghormati. Butuhnya apa? Biar jenengan pun belajar. Engkau kan nanti cari tahu. Begini Mas, yang namanya hadis, kitab hadis, dalam hal ini kitab hadis, ketika ada kitab-kitab yang disebutkan di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam Tirmidzi, itu kan berarti yang paling lama toh, paling salaf ya, paling salaf. Terus kemudian ada ulama baru yang kemarin mensahihkan, itulah pokoknya yang mentasih itu, wasahhahul, wah gila, gitu ya, paham ya. Terus kemudian yang kita pakai yang mana? Sebenarnya tidak usah pusing-pusing amat. Itu tuh versi-versi, nanti tinggal bilang saja kalau versi Tirmidzi sahih, kalau versi ulama yang kemarin itu tidak sahih, gitu aja selesai. Orang terus kemudian kalau versi ulama kemarin itu tidak sahih, jadi tidak sahih itu enggak. Kalau menurut Tirmidzi sahih, ya sudah kita Tirmidzi aja. Terus kuat yang mana? Monggo silahkan, saya tidak pernah memaksakan. Monggo silahkan. Ayo kita analisa bareng. Kalau itu buku ya, buku biasa, bahkan Al-Quran gitu ya, yang terjadi pada Al-Quran itu semakin kesini, setiap kitab itu merevisi kitab sebelumnya. Yang akhirnya yang paling sempurna adalah nama kitab itu Al-Quran. Itu mengumpulkan, menyempurnakan setiap kitab sebelumnya. Oke, sampai sini paham? Demikian pula umumnya buku seperti itu. Kan ada istilah edisi apa? Edisi apa? Terbaru atau edisi revisi. Satu sisi seperti itu Mas. Satu sisi. Tapi khusus ilmu hadis boleh jadi ada lain sisi. Karena ilmu hadis itu lebih banyak kabar. Hadis itu kan artinya apa? Kabar tentang ucapan Nabi, perilaku Nabi, oke? Apa? Kalau terkait kabar, kalau terkait kisah, kalau terkait cerita, kalau terkait ucapan seseorang, maka yang paling berlaku bukan yang paling terakhir, tapi yang pertama. Logika simpelnya, kalau zaman ada kecelakaan di depan situ, kira-kira begitu kecelakaan jegret gitu, orang yang pertama kali melihat kemudian dia cerita dengan orang yang dia itu cerita setelah di warung kopi yang ke-15, otentik mana? Yang pertama nih. Maka lebih awal lebih otentik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalam hal hadis pun sama. Kalau ada perbedaan antara, menurut Tirmidzi sudah sahih, tapi menurut ulama yang kemarin itu sudah sama, paham ya? Yang belum lama, meninggalnya saya belum lama. Nek koyo nek lewat kuwi kudu sahih, nek ora lewat kuwi ora sahih gitu, paham ya? Lama ini kok tidak sahih, maka nek cara saya tetap sahih yang Tirmidzi. Kenapa? Karena Tirmidzi adalah lebih dulu, lebih dekat dengan sumber informasi. Sumber informasi kalau hadis itu dari siapa? Rasulullah. Maka semakin tua semakin otentik. Bukhari, Muslim dan sebagainya. Understand? Ada yang masih dingak-dinguk? Nanti dingak-dinguknya dilanjutkan. Mau ke jenis apa toh? Oh. Tapi silahkan, kalau ada orang yang kalau ndak lewat beliau nggak marah, monggo, saya mempermonggokan. Maksud saya ini kita sama-sama ilmiah kan, silahkan. Nah, kalau itu khobar, itu yang paling kuat, yang paling otentik, yang jauh secara waktu dari kabar utama, dari sumber informasi, atau yang paling dekat dengan sumber informasi. Yang paling dekat lah, jelas menang Tirmidzi kalau terjadi perbedaan. Apalagi dengan kitab Bukhari, jelas mantap Bukhari. Nah, cara aku, walaupun didhaifkan sama orang tersebut. Cetha wela-wela. Ana sing guyang-guyu. Aku ki mumet tak usah ngomong apa ta ya. Dadah. Dah, saya kira cukup lah.
Semoga saya menerangkan seperti ini bukan dalam rangka apa-apa kecuali benar-benar dalam rangka menyampaikan ilmu. Tidak ada tendensi apapun kecuali benar-benar menyampaikan ilmu. Toh saya tidak benar bilang salah, mana salah mana benar, enggak. Saya cuman memberikan sebuah informasi yang dengan itu sampai bisa memilih, gitu ya, nggak mengarahkan kemanapun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya serius, nanti bagi yang belum paham yang dimaksud dengan ulama yang baru kemarin, nanti tanya kanan kiri. Sopo tanya ya. Tanya. Jangan tidak tanya. Baik, kita akan lanjutkan kitab Unwanul Hikam. Kalam yang keberapa ya Mas? 32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga puluh dua. Da'it takasuli fil khairati tatlubuha. Jauhilah sifat malas dalam melakukan kebaikan yang engkau sebenarnya akan mendapatkan keuntungan dengannya, dengan mendapatkannya maksudnya. Falaiksa yas'adu bil khairati kaslan. Maka tidak pernah akan bahagia orang yang malas menggapai kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak pernah akan bahagia. Sudah ya? Sudah sampai sini sudah jelas? Jelas, mari kita tutup. Ya kalau memang sudah malas itu Masya Allah ya, apalagi anak muda. Nek dong semangat itu ya Allah, luar biasa. Tapi begitu malas, ya malas. Tapi kamu harus semangat, malas pokoknya. Apalagi sudah kadung rebahan, malas sih pol. Rebahan tok mending, tengkurep. Masya Allah kalau sudah namanya malas. Lah ini kita hari ini mau belajar bagaimana kita pelan-pelan menterapi sikap malas itu yang jelas-jelas kita sadar, jelas merugikan. Kalau kita disadarkan bahwa jangan malas karena malas itu merugikan, aku wis ngerti. Lah tapi kok malas? Memang lagi malas. Angel kan ngono kuwi. Kita nanti akan belajar bagaimana menghilangkan malas untuk malas-malas orang-orang yang biasa dengan malas-malas yang akut. Nah, kalau kita ini termasuk malas yang biasa atau malas yang akut? Sketok. Insya Allah. Turut bila sungkawa, Insya Allah. Itu diajak dulu sana Om Yusuf. Ya sama Om Yusuf terus mau beli jajan sana, beli jajan. Itu biasa minta pajak. Pajak. Ya dipotong aja Om, dipotong. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini ada banyak hal yang perlu kita bahas terkait masalah malas. Yang pertama yang namanya malas itu pasti terkait waktu, Mas. Betul ya? Waktu. Kalau sudah kadung yang namanya pegang HP, terus kemudian sampingnya ada Al-Quran, yang menarik mana, Mas? Wis, ora sapa wae. Termasuk Ustadzil ya. Astagfirullahaladzim, gitu ya.
Padahal itu yang namanya HP itu, Masya Allah, itu bukan hanya nyedot waktu, itu benar-benar menghabiskan umur. Coba orang sekarang HP-an berapa jam? Katakan 1 jam cukup? Nggak cukup, andane. Itu kalau hitungan dalam 20 tahun, berarti HP wis tuwa nang ngarep layar jenengan. Padahal yang namanya waktu itu disebutkan yamurru marras sahab. Dia itu perginya bagaikan angin, bagaikan awan, cepat sekali. Ya angin, kalau angin set gitu langsung hilang gitu aja. Wis nek urung paham angin entut wis. Entut. Begitu entut kan wis lewat, sampean mau ngejar kemana? Misal sampean terus golek. Tidak bisa. Hanya Abu Nawas yang bisa memenjarakan angin kan. Udah tidak bisa. Masya Allah. Yajri jarriyah, itu larinya secepat angin, cepat sekali. Itulah waktu. Ada beberapa karakter waktu. Ada berapa ya karakter waktu di sini? Disebutkan ada 3. Yang pertama adalah tadi itu cepat, sangat cepat berlalu, seperti cepatnya angin, lewat. Dan setelah lewat itu hanya akan jadi kenangan. Zaman mas, biyen zaman urung ngaji, cewek lewat terus kemudian mampu parfum, selewat, ya wis hilang. Golek ora ketemu. Tapi kayak seperti masih ada, itu kan bayanganmu toh. Hilang benar. Terus la yumkinu ta'ridu, tidak mungkin dikembalikan. Enggak mungkin. Itu sampean mau ndonga sing sak tenan-tenane untuk kembali ke hari masa lalu, enggak bakal bisa. Tetap tidak bakal bisa. Itu doa yang sejak awal sudah diketuk palu, tidak mungkin mustajab. Kembali ke masa lalu enggak bisa. Tapi indah Ustaz, selebih-lebenan tetap ora entuk. Tidak bisa. Maka karena cepat dan tidak mungkin kembali, setiap kemalasan kita itu Masya Allah, sebenarnya kita kehilangan sesuatu itu, yang ini namanya waktu. Dan waktu ini disebutkan al-waktu athmanu ma yumlikul insan. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga dari manusia. Tidak percaya silahkan, kalau ada orang punya Alphard, kalau ada orang punya mobil sing lebih hebat dari Alphard, orang punya rumah, orang punya istri cantik, orang punya segalanya, tapi satu kata diambil bernama waktu, selesai semua. Betul enggak? Athman, yang paling berharga. Lah itu terus kemudian dibuang sia-sia. Maka para salafun saleh itu kalau ngelihat ada orang membuang waktu, dia sampai berkata, mbok tak tuku sak jame piro, sejuta apa piye tak tuku nih. Kalau memang bisa, tidak pernah akan bisa. Maka mas, jangan kemudian kita ada satu waktu yang tanpa makna di sana. Seminim-minimnya, ayo mbok muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau astaghfirullahaladzim, seminim-minimnya. Tapi kita kan sebagai anak muda sering lalai, terutama kalau sudah di depan apa tadi? Setan gepeng. Luar biasa. Maka itu sebenarnya sudah dipesan jauh-jauh hari oleh Sayyidina Ali. Kalau engkau sendiri jangan nganggur mas. Kalau engkau nganggur jangan sendiri. Kan gitu tuh Sayyidina Ali. Kalau sendiri apa? Jangan nganggur. Coba sampean sendiri terus nganggur. Wah, iso tekan ngendi-ngendi. Dan itu bahaya semua. Maka kalau nganggur jangan sendiri. Maksudnya cari teman nganggur gitu ya enggak. Maksudnya memecah kengangguran itu agar bermanfaat gitu bro. Gak kesimpulan oleh Masya Allah. Kalau memang di depan HP coba tanya, ada enggak kemanfaatan yang saya diambil dari ini? Atau justru saya yang sedang dimanfaatkan oleh HP?
Ini satu ketika HP oleh Allah hidupkan, kira-kira siapa yang mengatur dan siapa yang diatur? Kan jadi ora jelas. HP digawe urip karo Gusti Allah. Aku adalah pemimpinmu. Kira-kira kan ngomongnya begitu. Enggak, aku yang beli kamu, tapi kenyataannya aku yang mampu memimpin kamu. Iya juga sih. Oleh karena itu kalau memang harus habisan Mas, coba produksi yang baik-baik. Yang baik itu konotasinya adalah pokoknya yang produktif, yang bermanfaat untuk hari ini, untuk besok, bahkan untuk syukur-syukur ada suasana ke akhiratnya. Ono mambu-mambu ganjaran lah. Wong terbuang saja itu sudah rugi, apalagi jadi dosa. Ya Allah, itu aurat anak wong mbok delak di Zoom. Lah khawatir sosok ben sampean ndak punya putri apa piye? Kok iso nek ndelok nggon wong. Loh kita kan kelak ya punya anak toh. Lah apa terus meh jomblo terus? Enggak kan? Sampean juga punya ibu, punya istri dan sebagainya. Ya. Masya Allah. Maka ada orang datang pada Rasulullah SAW pengen berbuat apa sih? Zina. Ya Rasul, aku benar-benar pengen zina. Wajah apa wajahnya apa nih? Oh, nunggu pengen zina ke wajah apa? Wah, wajah peseng lah, wajah semberindil loh pokoknya. Nah, Rasulullah tidak langsung mengatakan haram, bukan. Rasulullah itu selalu mengajak para umatnya itu untuk berpikir cerdas. Oh, mau zina, kau punya ibu? Punya. Kau punya Mbak Yu? Punya. Kurang lebih begitulah ya. Kau punya bibi? Punya. Nah, kau punya keluarga yang putri? Punya. Bagaimana kalau ada orang mau zina sama dia? Oh ya jangan lah, kalau kau mau berzina sama seorang, dia pun punya keluarga. Iya. Gimana? Wis ora sida ya Rasul. Masya Allah. Itulah waktu. Jadi sangat berharga. Tadi sudah saya katakan al-waktu athman ma yumlikul insan. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga dari apa yang dimiliki oleh manusia, atau dari titipan Allah yang diberikan kepada manusia. Itu waktu namanya, Mas. Karena tadi siapa boleh punya apa saja, kalau waktu sudah diambil tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Coba Mas, sampean jomblo kan pikirannya mung siji, jodoh. Kalau ndak jodoh yo jodoh. Ayu ora popo, pinter ora masalah, gede dhuwur putih hafal Quran ora masalah. Catatannya cuma satu, mau ngono. Ya, mau apa? Nah, terus kemudian Allah kabulkan, dikasih itu, Allah kabulkan misalkan, cantik, gede, dhuwur, putih, ora sapi iki menungso iki. Gede, dhuwur, putih, hafal Quran gitu misalkan, anaknya orang kaya, dia itu datang kepadamu dan memberikan bukan hanya dirinya tapi plus hudajisnya untuk sampean. Wow, pol-polan kan. Bukan hanya itu, ternyata dia juga ngasih kunci rumah. Barang ditelak, tingkat telu untuk sampean. Tapi yang ditukarkan dari sampean cuma satu. Dia ngasih semuanya, tapi yang tukarkan sampean satu. Waktumu hidup di dunia tidak ada. Mau? Tidak mau. Maka itulah yang namanya waktu sangat berharga. Sangat. Dan maju, orang mungkin mundur. Bahkan tidak ada yang bisa membelinya. Ya Allah, dengan hanya 24 jam akan ada orang yang kelak menjadi ahli surga. Dengan hanya sama 24 jam akan ada orang yang justru mendapatkannya neraka. Ya, padahal sama-sama 24 jam. Sampai nek tutul jam malah ono 36 ngono ora payu. Aneh-aneh. Ya Allah. Ya Allah. Maka Mas, maksimalkan, manfaatkan. Sing benar-benar manfaatkan. Jangan sampai apalagi jadi maksiat, rugi saja jangan. Kalau memang harus ngopi, cobalah bahas sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk kehidupan ini atau syukur untuk kehidupan setelah mati. Begitu duduk des bahas, mau sholat belum? Sholat.
Lah semangat semangat salat apa zuhur pirang rakaat biasa tuh ya. Nek lagi semangat 5. Aja 5 ki ora ono dalile. Terus ngobrol. Wis pokoknya apalah ya. Kalau memang harus ngopi ya isinya pembicaraannya. Kalau memang harus buka HP, cobalah cari sesuatu yang bisa buat bekal. Cari sesuatu yang bermakna. Ya Allah. Kalau memang sampean harus ngelihat, ini kan wajah-wajah nek nanggon Instagram sing didelok nggon bagian putri-putri. Wah, kunci. Iye. Nek tak tul gitu ya, saya jadi follow, gengsi ya. Koncoku lawas kok. Tapi aku penasaran ketoki saya wis glowing kok. Mas, jomblo kan kegiatannya ngono kuwi to. Saya kasih kabar Mas, kalau memang sampean lagi nyari jodoh, bolehlah pakai jalur itu. Tapi carilah jalur yang lebih benar. Kalau memang itu ada jalur seperti itu, oke lah jenengane menuso, wong awam kan ya. Wong awam. Tetep lewat kuwi, tapi bareng ngono istighfar. Astagfirullahaladzim. Iki kan podo dene kanca ngaji. Kenapa aku ora katakon ustaz? Ya Allah. Ngono. Barang takon aku lah sapa saya enggak tahu. Lah, wis bener Instagram channel. Saya belum selesai cerita. Ini tuh saya cerita ada seseorang memang begitu. Wis cakai lah pokoknya cakai. Saya benar-benar Mas saya tidak tahu Mas. Loh itu follow Ustaz. Masya Allah. Aku ki kapan gue gawe buka ngono sapa sing asli ora ono waktu. Wong gue gawe ngaji wis kecepetan waktune kok malah. Lah terus itu siapa? Lah jangan tanya saya lah. Iki kan aku ya curhat Mas. Ya Allah. Tiga-tiga nih WA aku seret Ustaz posisi di pondok janjian di terima meh takon kuwi sapa sing nang Instagram. Astagfirullah. Ora apa-apa to Mas, sampean wis tak ikhlas kan saya ceritakan kisahnya. Dia minta diceritakan Ustaz. Kayaknya orang seperti saya banyak kok kadani kok. Astagfirullah. Jadi kalau sudah seperti itu terus bagaimana? Tapi tetap ada baiknya datang ke saya. Saya terus berkata, Mas, tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Bahkan daun yang jatuh dari tangkainya itu pun sudah diatur oleh Allah dan bil hikmah. Rabbana ma khalaqta hada. Gak ada yang sia-sia. Sama datang ke sini pasti tidak ada yang sia-sia. Terus gimana Ustaz? Nah, kebingungan sampean itu modal. Modal apa Ustaz? Modal buat sholat, modal buat doa. Ya Allah, ada selendingan ya Allah. Dongo ini kan rada keren toh. Ya Allah, saya sudah kemana mencari tapi saya belum dikasih tahu informasinya. Tolong ya Allah, Engkau dekatkan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Sudah sana doa terus sholawat sing oke, sholawat. Nanti kalau tidak ketemu, wes toh, yang penting sholawat dulu yang banyak. Kalau toh engkau tidak ketemu dengan orang tersebut, kalau engkau sholawatnya banyak, minimal engkau ketemu sama Rasulullah. Bukan minimal, maksimal kau ketemu sama Rasulullah. Dan itu akan memudahkan banyak urusan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi hanya sekedar urusan ketemu jodoh. Wong ketemu surga kalau ketemu Rasulullah aja ketemu kok. Gitu saja. Berarti ini saya mantap. Mantap apa? Ya mantap sama anak itu. Ndak itu mantap sholawat. Oh mantap sholawat teman. Mantap sholawat sing mantap. Berdoa habis itu banyak sholawat. Dan sana berdoa habis. Ya alhamdulillah manut. Sampai hari ini belum ngabari hasilnya seperti apa. Aduh, astagfirullah. Habis setidaknya itu ada akhirnya kan ada, waktu itu tidak terbuang sia-sia kan, waktu itu tidak terbuang apa sia-sia. Dia jadi makna, jadi tahu, oh berarti orang kalau ketemu sama Rasulullah melalui sholawat itu apa saja bisa ditemukan, apa saja bisa ditemukan, apa saja bisa ditemukan.
Karena memang dengan bacaan sholat, logika simpelnya begini, siapa sih manusia yang paling rahim? Manusia loh ya. Kalau Allah tuh jelas Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang paling rahim ya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Itu untuk Rasulullah. Alhasil kita umatnya punya kebingungan apapun, dan Rasulullah itu memang yang dipikirkan hari-hari, waktu-waktu, menit, detiknya itu memang memikirkan umatnya. Kullu umati fin jannah. Kalau bisa seluruh umatku semuanya masukkan surga. Jadi kita itu dipikirkan sesurga-surganya, bukan hanya sekedar jodoh. Maka datang orang jomblo kepada Rasulullah itu pasti takoni, sudah nikah belum gitu. Ada orang sukses datang pada Rasulullah, wah sudah punya ini, sudah punya itu, belum nikah belum. Kata Rasulullah guyoninya, oh miskinun kan gitu tuh. Nah seorang wanita, seorang pria miskin. Miskin itu bahasa Indonesianya apa? Kere. Tapi Rasulullah guyoni gitu ya. Ya terus habis itu sama Rasulullah dicarikan. Alhasil begini mas, seminim-minimnya ketika sampean lagi pol males ketemu mas, udah baca sholawat aja. Jangankan mencari semangat kembali, mencari hati yang lagi fatrah. Tahu fatrah ya? Fatrah itu kehilangan kepemimpinan. Hati ini kayaknya ndak tahu arah. Nggak tahu arah. Kadang hati nggak tahu arah itu karena kakean arah. Yo merono, yo kae, iki. Saya kayak mau ke Jakarta, kayak mau ke Semarang, balik Tulungagung atau ke Kaligawe. Wah muyer. Terlalu banyak. Itu kehilangan arah. Kadang yang namanya hati kehilangan arah itu karena terlalu banyak arah, atau memang benar-benar nggak tahu arah. Dungo tok lu bingung. Ya Allah. Apa ngono lho ya. Masya Allah, dong kora mutu. Saran saya satu mas, kalau lagi seperti itu, dekatlah dengan Rasulullah. Bacalah, perbanyaklah membaca apa? Sholawat. Udah. Karena kita ini kalau sudah kadung males mas, ya Allah, sudah kadung rebahan seperti ini, terus badan is kemertek rakaru-karuan. Mata sini bagian Gunung Sindoro, sini Gunung Sumbing. Wah buat pada lurung sholat isya. Masya Allah, berat tidak karo-karo. Udah mas, coba baca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Masya Allah. Yang sudah mas, kalau lagi malas soko yang ngopo terus disolawati, nggak tahu itu pokoknya ada cahaya gitu lah ya. Maksud saya begini, koyok tiba-tiba Allah berkah solawat kita kepada Rasulullah, entah itu ngirimkan lewat siapa, lewat apa, entah itu sesuatu, misalkan tiba-tiba ada barang jatuh, atau kadang-kadang teman datang, atau tiba-tiba itu HP berdering atau apa begitulah. Itu yang sering saya lakukan, setidaknya begitu. Atau tiba-tiba hati tergerak untuk melakukan sesuatu sing paling minim seminim-minimnya. Sampean itu kadang-kadang nek kadung malas kan malas ngopong-ngopong, tapi nek barang bersolawat iku yo masya Allah, pitulungane Gusti Allah itu tidak sesimpel, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kadang-kadang ada sesuatu yang lebih sederhana dari yang kita pikirkan, tapi hasilnya luar biasa. Contoh, tiba-tiba kebelet pipis, padahal salah satu SOP orang yang sudah ngaji nek wis kadung ning kamar mandi itu kan terus wudu. Jadilah semangat. Dan masih sekian banyak cara. Tiba-tiba teman datang, tiba-tiba WA, bro, malam Senin iki lho bro, aku lagi malas. Sopo sing wingi ngajakkan sampean? Iya sih, tapi aku lagi rameh ngaji. Ora tanggung jawab. Ya wis, mangkat sidone. Berkah solawat. Wis pokoknya begini mas, dicoba aja. Ini khusus orang yang malasnya apa tadi?
akut. Akut. Masya Allah. Waktu itu kalau versi satu kitab itu ada 5, Mas. Bukan sekarang, kemarin dan besok, bukan, tapi ada 5. Yang pertama mangqudun, waktu yang telah lewat. Yang nomor 2 masyhudun, waktu yang kita saksikan sekarang. Yang nomor 3 ya maududun, ya. Yang nomor 3 waktu yang akan datang. Yang nomor 4 mau'udun, yakni waktu yang dijanjikan. Yang nomor 5 mamdudun, waktu pembalasan. Waktu apa? Pembalasan. Jadi setiap hari ini kita ngapain pasti ada pembalasannya. Kalau orang sadar akan hal itu, rotok mending. Masya Allah. Jam 9 sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini padahal kita belum ngaji yang lain. Nah, dikit lagi. Ini doanya Sayyidina Umar, Mas, kalau mau dibaca ya. Doanya Sayyidina Umar ketika di waktu pagi. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakah fil awqat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kata Sayyidina Umar, berikan kepada kami, berikan kepadaku kebaikan di sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu dan berkah pada setiap waktu. Kata Abdullah bin Mas'ud ini, Mas, ada bahasa enak ini. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin arabat fihi syamsu naqasa fi ajali walam yazid fihi amali. Saya tidak pernah menyesali sesuatu yang lebih besar penyesalan saya daripada hari yang di dalamnya matahari tenggelam, umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Tidak ada yang sesali lebih daripada menyesali hal itu. Kalau kata Umar bin Abdul Aziz ini unik lagi. Innal lail wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya pergantian siang dan malam, pergantian siang dan malam itu bekerja untukmu. Maksudnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untukmu. Pergantian siang dan malam, ada matahari kemudian ada malam, itu Allah sediakan untukmu. Maka kau bekerjalah untuknya, kau lakukanlah sesuatu untuknya, sebelum dia nanti akan mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku telah berikan siang dan malam kepada si fulan, tapi si fulan tidak memberikan kepadaku apapun. Zikir kek, sholawat, istighfar, nulis buku, atau silaturahim, atau apa, atau belajar, ngobrol dong, kasih rocos. Maka jangan sampai seperti itulah. Masya Allah. Ini yang paling bagus ini, saya senang ini kata-kata Hasan Al-Basri. Ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau ini adalah hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, ketika satu hari pergi maka telah pergi sebagian dari dirimu. Ini bahasa puitis kurang lebih begitu. Engkau adalah hari. Ketika satu hari pergi maka telah pergi sebagian dirimu. Udah. Waqala adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimakum wa dananirakum. Orang-orang yang sangat beruntung adalah orang-orang yang dia sangat menghargai waktu lebih daripada sekedar menghargai dirham atau dinar. Ya. Kita kalau punya uang tuh ngergon ini tenanan. Sama duit 10 yuto, apa mungkin ditaruh di sembarang tempat? Tidak mungkin. Padahal waktu lebih mahal dari 10 juta. Buktinya apa? Sampean boleh punya 20 juta, tapi waktu diambil, berguna itu? Tidak. Masya Allah. Ya Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya hari-hari kita monggolah diisi waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia, apalagi di depan apa? HP.
di depan HP. Kalau memang harus di depan HP, tanyakan kepada diri, apakah itu bermanfaat untuk dunia, apakah itu bermanfaat untuk akhirat. Kalau tidak bermanfaat, berarti kamu bukan menguasai HP, tapi HP yang ngerjani kamu. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9, padahal ngaji yang lain juga belum. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti ngaji yang fi ajaibis shadaqah ada di pekan mendatang. Termasuk ngaji yang tentang masalah umroh, itu tentang masalah umroh. Hari ini belum bisa. Insya Allah di Senin mendatang. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk menjaga waktu dan kita bisa mengusir kemalasan. Kalau doa dari rekomendasi Rasulullah SAW yang sudah biasa kita hafal, coba dihafal doanya ya Mas ya. Nah ini sudah sering kita dengar doa ini. Allahumma inni a'udzubika terusan. Ayo yang keras. Allahumma minal hammi wa hazan wa a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal. Masya Allah, saya malah yang jadi lupa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nanti tak share di Instagram saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim.